ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insya Allah akan menghabiskan dana Rp92.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadholu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera. Pondok Pesantren PPTQ Himmah Aliyah, Pandian Karanglo, Tawangmau, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Juhkam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di kali ini tetap kita istiqomah ya. Istiqomah untuk membongkar kesesatan itu baik, bukan bagian dari ghibah, bukan. Seandainya ghibah pun itu sebagian ulama yang saya baca kitab-kitabnya boleh ghibah pada situasi tertentu karena menyampaikan, karena membuka kedok-kedok penipuan, kedok-kedok kesesatan agar tidak terjadi, agar tidak ada yang ikut tersesat yang kemudian sebab kita menyimpan, sebab kita tidak menjelaskan sehingga kaum muslimin banyak yang tersesat seperti kita dulu. Sehingga para mantan-mantan, para bekas-bekas, para orang-orang yang pernah di dalam itu harus menyampaikan, harus membuka, harus menggiring opini, mereka harus bisa memahamkan kepada saudara tua kita yang ada di dalam agar lebih berpikir kemudian keluar, yang sudah hijrah semakin mantap dan kaum muslimin teredukasi, mendapatkan informasi yang jelas tentang bahaya laten, bahaya kuat Islam Jamaah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala, ini di bulan 9. Kayaknya seperti halnya biasa dalam Islam Jamaah itu di bulan September seperti ini, September atau Agustus ini biasanya tradisi sudah lama, puluhan tahun adalah adanya apa? Penarian yang diatasnamakan dengan bata merah. Ada saja pokoknya celah-celah untuk mendapatkan uang itu ada saja celah-celahnya. Adakah bata merah,
ada siar-siar, ada wasol, ada ini dan itu, PPG dan lain sebagainya. Pokoknya tidak lepas lah dari semua uang dan uang. Intinya pokoknya duit karo duit, uang dan uang. Berdesa dalam ijtihad Islam Jamaah dulu, berdesa harus mewujudkan 10.000 buah, 10.000 bata merah per desa. Kalau nggak bisa mewujudkan 10.000, kemudian harus diwujudkan dengan uang yang kemudian disetorkan di pusat Islam Jamaah di Kediri sana. Sementara kira-kira mungkin nggak desa itu kemudian membuat bata, sangat minim sekali. Rata-rata untuk simpelnya ya kemudian bayar uang aja, dipasrahkan ke pusat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, begitu sangat cerdas dan sangat licik menurut saya ya, untuk mengelabui jamaah. Dan jamaah saat itu, kita dulu saat itu tidak berpikir dengan akal sehat, akal waras dan akal selamat ya, karena memang dulu kita itu ya seperti itu saudaraku semua ya, kita itu pokoknya manut karo manut. Jadi nggak pikir panjang. Coba bayangkan 10.000 bata merah itu, seandainya setiap tahun di bulan 9 September seperti ini, kalau dikirim benar ke Kediri itu berapa ratus bangunan aja, berapa ratus bahkan puluhan bangunan. Tapi ya acek-acek aja seperti itu. Perubahan pondok atau perubahan pusat Islam Jamaah juga tidak signifikan setiap bulan, tidak. Mungkin sampai tahun-tahunan baru wujud gedung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana mungkin dia mengatakan bahwasanya itu adalah untuk bangunan bata. Lah terus uang-uang persenan itu digunakan untuk apa? Kan ini tidak konsisten namanya. Katanya uang-uang persenan untuk bangun pondok, membeli daerah-daerah atau membangun pondok. Tapi ketika ada celah untuk misalnya bahasa membangun, dalam foto menek masih minta bata lagi. Terus uang persenan buat apa itu? Lagi-lagi nggak bayar nggak paham. Lagi-lagi nggak bayar nggak sambung. Lagi-lagi nggak bayar nggak diakui sebagai jamaah Bapak Imam, yang berakibat nanti di akhirat tidak disaksikan menurut keyakinan orang-orang Islam Jamaah, tidak disaksikan. Di akhirat nanti nggak disaksikan. Nanti ini ya wis man syadda ilanar menurut pemahaman mereka. Barang siapa yang melenceng minggir, maka minggirnya melencengnya waman syadda ilanar. Dia akan dimasuk ke dalam neraka. Dia akan melencengnya, dia akan menuju neraka. Maka masyarakat muslimin hafizakumullah ta'ala, ayo dibuka Bapak Ibu semua ya, tanya itu bata merah untuk apa. Ada yang mengatakan bata merah itu nanti juga ujung-ujungnya ke desa juga, kembalikan ke desa. Iya saya tahu dikembalikan ke kelompok yang dalam satu desa itu atau ke desa itu, tetapi harus mengajukan proposal permohonan dulu ke pusat apakah diizinkan atau tidak. Karena itu adalah haknya pusat, bukan haknya desa atau haknya daerah. Itu hanya pusat menurut mereka. Pokoknya pusat itu segalanya lah bagi Islam Jamaah, itu yang mengatur keuangan segalanya itu di pusat. Sementara kontribusi untuk jamaahnya, kontribusi untuk bawah-bawahannya nyaris tidak ada. Nyaris tidak ada. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, terus apa yang Anda cari itu apa? Kalau seperti itu sudah kita ditipu, ada uang ini dan itu, tetap bata merah, kemudian nanti ada persenan, tetap ini malah pokok banget. Persenan itu jangan sampai kemudian terkalahkan dengan program-program yang lain. Dan program-program yang lain terkalahkan. Ini perlu dicermati ya sahabatku. Kalau ada permintaan-permintaan model seperti ini,
seharusnya Anda harus segera meminta pertanggungjawaban lagi opo iki. Sementara masjid Lompok, masjid desa, masjid daerah nyaris kita lihat bersama-sama ya tidak sesempurna amat. Kadang masih punya hutang puluhan bahkan ratusan juta ke pusat Islam Jamaah. Jamaahnya setiap bulan membayar dengan sukarela atas dasar infak persenan. Sementara jamaah paling bawah membutuhkan pusat, diturunkanlah dana itu dengan akad pinjam meminjam. Dan bahkan dulu pernah dan sering, Allahu alam sekarang masih berjalan atau tidak, antara uang yang digelontorkan ke kelompok desa daerah, realnya tidak sesuai real, tidak sesuai kenyataan. Misalnya 20 juta itu baru diberikan 18 atau mungkin 17,5 dengan alasan yang sebagian kecilnya 2 juta atau 7,5 itu untuk tim namanya. Untuk tim. Untuk pengurus, untuk tim. Ini kan gak masuk akal ini. Inilah yang terjadi dan itu fakta. Kami bukan membual-bual gawe-gawe odo-odo, enggak. Ini fakta. Sementara jamaah di bawah wah semangat. Yo golek ilmu, semangat golek ilmu, semangat pembelaan, semangat perjuangan, namanya perjuangan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah. Bata merah dan bata merah. Sekali lagi itu untuk agar jenengan bisa terbuka, agar jenengan bisa wawasannya agar tahu bahwa itu adalah bagian-bagian penentu, bagian-bagian untuk mengelabui jamaahnya, seakan-akan tidak ada masalah, seakan-akan itu normal-normal saja. Padahal sekarang banyak yang keluar, otomatis jatah-jatah itu melambung, saudaraku semua. Di kelompok misalnya, di kelompok yang seharusnya ada mungkin 10 atau mungkin 50 kakak, yang keluar 5 kakak, misalnya ada 45 kakak, maka jatahnya yang keluar itu harus dirapel, harus dibagikan, maka nilainya jatuhnya kan lebih besar. Apalagi dulu yang keluar adalah orang-orang para genia-genia yang kemudian bisa diandalkan hartanya. Nah sekarang sudah keluar nih, gimana ini? Ya tentunya nggak bisa. Ya. Tentunya dia nggak bisa, tentunya dia nggak semudah itu dulu. Gampang. Saiki sing sugih-sugih do metu. Akhirnya bebannya yang kaya-kaya atau bebannya orang-orang yang hijrah itu ditanggung bersama-sama warga Islam Jamaah yang masih ada di dalam. Benar-benar hal seperti ini bisa dikatakan sebagai kesetnya Bapak Imam ya. Hakiki ya seperti itu. Mending dadi keset bahasane. Mending dadi keset, mending dadi apa lagi? Kesetnya Bapak Imam dan saya itu mending. La haula wala quwata billah. Ya. Nggak ada yang mending. Yang mending jadi kaum muslimin ini seperti ini dengan bebas. Mau taklim, mau sholat, di tempat manapun bebas. Tidak ada bayaran-bayaran yang hanya diupai dengan tiket-tiket yang palsu. Kenapa kita berani mengatakan palsu? Karena itu bukan tiket untuk menuju surga, tapi tiket untuk menyukseskan keorganisasian. Dan lagi-lagi adalah keberuntungan kepada para pemilik-pemiliknya, pada imam-imam besarnya pusat sana. Itu sudah ma'ruf, sudah diketahui halayak umum bagaimana kehidupan keluarga-keluarga keimaman. Nah, itu kan sudah terjawab, sudah. Walaupun tidak boleh suudzon, harus suudzon. Bagaimana suudzonnya? Wong apa itu biar pakai fasilitas jamaah seenaknya sendiri. Ya. Maka saudara semua, yuk tetap semangat. Di bulan-bulan ini biasanya bata merah akan diijtihadkan, dinasihatkan, maka kita juga harus mengawal ijtihad nasihat-nasihat keimaman agar barangkali sebuah ucapan itu sebuah dakwah itu mereka bisa terbuka, bisa sadar dan paham
terhadap apa yang kita sampaikan. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات